Hai hai hai, jumpa lagi bersama Gomid Arena, channel seputar olahraga masa kini tanpa batas. Lagi ramai nih guys. Tidak sampai setahun bekerja, Patrick Kluivert sudah dipecat oleh PSSI. Tepatnya adalah hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025. Kaget nggak? Ya, kaget sih ya. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa secepat itu ya? Padahal mantan striker Barcelona itu diboyong dengan segala harapan besar, strategi Eropa, dan rencana yang jangka panjang. Tapi ya, baru juga 10 bulan sudah selesai. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Oke, kita bahas alasan resminya dulu ya. PSSI lewat Erick Thohir bilang kalau pemecatan ini dilakukan secara mutual termination alias kesepakatan bersama. Bahasa halusnya, putus secara baik-baik loh ya. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ada banyak dapur dalam tanda kutip yang bikin Patrick Kluivert harus angkat kaki lebih cepat dari jadwal, yakni tahun 2027. Pertama, hasil pertandingan yang tidak konsisten. Dari 8 laga, Kluivert cuma menang 3 kali loh ya. Sisanya 4 kali kalah dan sekali imbang. Padahal dia sempat kasih harapan waktu Indonesia menang lawan Bahrain dan Cina di babak kualifikasi Piala Dunia round 3. Tapi begitu masuk putaran keempat, timnas kalah lagi dari Arab Saudi dan Irak. Dua kekalahan ini bikin peluang ke Piala Dunia 2026 langsung redup. Protes di mana-mana, medsos di mana-mana menghujat. Nah, ini nih, jadi titik balik nih. Ya titik baliknya ya pemecatan Kluivert itu. Karena target utama dari awal adalah bikin Indonesia punya kans lolos ke Piala Dunia. Ya minimal bikin sejarah loh ya. Tapi hasil di lapangan sangat jauh berbeda. Kemenangan tidak stabil, permainan nggak begitu greget. Chemistry sesama pemain katanya juga belum solid-solid amat. Nah yang kedua nih, strategi jangka panjang PSSI. Di balik layar, federasi ternyata lagi menyusun ulang peta pembinaan dari level U20 sampai senior. Patrick Kluivert sayangnya dianggap kurang cocok untuk gaya pembinaan yang mau dibangun PSSI. Mereka sedang ingin sistem yang sinkron, satu arah, dari bawah sampai atas, dan katanya komunikasi tim pelatih Kluivert dengan pelatih kelompok usia juga kurang optimal. Oh, pantesan pembinaannya tersendat terus ya. Lalu yang ketiga adalah faktor pemain diaspora. Banyak pemain Indonesia sekarang punya darah Belanda, tapi anehnya justru nggak semua dari mereka maksimal di era Kluivert. Ada yang bilang si pelatih malah belum sepenuhnya ngerti cara mengolah karakter pemain Asia Tenggara. Soal kompensasi nih, PSSI nggak ngasih angka pasti, tapi mengingat kontraknya 2 tahun dan baru berjalan 10 bulan, bisa jadi Kluivert dan timnya dapat pesangon besar. Kalau tidak salah sih sekitar 30 miliaran gitu ya. Atau mungkin juga nggak gede banget, karena ini mutual termination. Tapi ya tetap aja, nominalnya pasti lumayan gede. Yang menarik, reaksi Kluivert dan timnya tuh cukup profesional. Nggak ada drama, nggak ada pernyataan menyudutkan. Malah PSSI juga sempat kasih penghormatan lewat sosial media. Ya PSSI ngucapin terima kasih dan doa yang terbaik buat Patrick Kluivert dan gerbongnya. Itu klasik sih, tapi setidaknya ini bukan pemecatan yang ribut-ribut, yang istilahnya lempar-lemparan, lempar batu, lempar apa dan sebagainya. Nah, sekarang pasti lagi mikirin ya, siapa yang bakal gantiin Patrick Kluivert? Ya kalau ngikutin arah pembinaan dan rencana pemain diaspora Belanda, kayaknya PSSI masih ngincer tuh pelatih dari negeri kincir angin. Kandidat terdepan siapa ya? Katanya sih ada Erik ten Hag, mantan pelatih Manchester United. Dia lagi nganggur tuh sekarang. Tapi masalahnya dia belum pernah ngelatih tim nasional. Terus ada Louis van Gaal. Pengalaman nggak? Ya nggak usah ditanya. Tapi usianya udah senior banget. Dan sekarang cuma jadi penasehat di Ajax Amsterdam. Opsi lain ada Philip Cocu. Pernah jadi asisten timnas Belanda dan pelatih PSV Eindhoven.
Lalu ada Bert van Marwijk yang juga pengalaman di Asia. Pernah latih Arab Saudi, Australia, dan juga Uni Emirat Arab. Dan jangan lupakan juga nih ya, legenda dari segala legenda, Marco van Basten dan Frank Rijkaard. Dua nama ini juga masuk radar meski belum ada tanda-tanda negosiasi. Yang pasti sih, PSSI belum ngumumin caretakernya siapa. Jadi, posisi pelatih timnas ini masih kosong. Pelatih kepalanya masih kosong. Dan semakin menarik, dua pelatih kelompok usia dari Belanda juga ikut out loh. Yaitu Gerald Vandenberg dari U23 dan Frank van Kappen dari U20. Dua-duanya juga cabut lewat skema mutual termination. Jadi ini beneran restrukturisasi total, bukan cuma pelatih utama, tapi semua ini dibenahi. Pertanyaannya sekarang, apakah perubahan ini bakal jadi titik balik atau justru bikin timnas makin bingung ke arah mana? Apakah pelatih baru nanti bisa lebih paham karakter pemain kita atau malah jadi eksperimen baru yang belum tentu cocok? Yang jelas, keputusan ini bikin publik penasaran dan juga deg-degan. Karena masa depan timnas sekarang ada di tangan PSSI sepenuhnya. Ya, kita cuma bisa berharap pelatih selanjutnya bukan cuma nama besar, tapi juga ngerti cara ngeramu tim yang punya semangat Garuda di dadaku. Jadi, siapa pelatih impian kalian buat bawa timnas ke level selanjutnya? Tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Hai hai hai.